lagi dengan channel Anda, channel yang didedikasikan untuk belajar sepanjang hayat dengan berbagai pengetahuan, berbagai ilmu, berbagai pengalaman di channel ini. Nah, kalau channel ini sekiranya bermanfaat untuk Anda, klik subscribe supaya kita menjadi lebih termotivasi untuk selalu datang kepada Anda. Kali ini di episode kedua kita tetap bersama Mas Yuyun Wardana. Beliau adalah Certified EFT yang ini merupakan suatu pengetahuan yang harus kita ikuti dari beliau untuk self healing terhadap persoalan-persoalan penyakit yang ada di tubuh kita. Nah, kali ini akan berbicara mengenai bagaimana kita menghilangkan, menghadapi atau mengelola hidup bersama stres dan depresi. Kita akan mendengarkan tausiah beliau. Mudah-mudahan bermanfaat dan saudara jangan lupa share video ini kepada sanak saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yuyun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah, Prof. Ini, Hari sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan ini. saya nggak akan ngomong itu 10 hari terakhir. Semalam malam ganjil, besok Oh iya, iya, iya. tapi tetap aja datang. Siapa tahu ganjil genapnya itu ada Iya. yang keliru ngitungnya. Ya oke. Gimana stres dan depresi? Ya, jadi memang kalau kita sering lah mendengar istilah stres gitu ya. Ya, Dan bahkan kemudian depresi ya. Kalau depresi mungkin agak spesifik. Tapi yang saya pahami ya, Prof ya, karena sekali lagi saya harus disclaimer bahwa saya ini kan sarjananya kan politik, sosial politik, bukan psikologi. Jadi ya pengetahuan saya tentang dunia itu sebatas literatur yang saya baca saja. ya, Jadi menurut saya ya, saya kira memang stres itu menjadi sesuatu yang hal yang sudah sangat biasa ya yang kita temui. Bahkan itu menjadi semacam apa ya? Masalah sehari-hari lah ya. Dari hal yang paling sepele sampai yang paling besar tuh ya, berpotensi menimbulkan stres. ya, ya, Nah, jadi stres sendiri itu apa? Stres itu adalah respon ya, respon diri kita terhadap sebuah masalah yang di luar kemampuan kita, atau bukan begitu. Respon terhadap sebuah masalah yang menekan kita. ya, Misal kayak saya besok harus mengumumkan pekerjaan sementara hari ini belum selesai. Nah, tubuh saya, diri saya kan merespon dengan salah satunya stres. ya, Jadi stres itu sifatnya respon sebenarnya. ya, Orang bisa memilih mau respon dengan cara apa. Dengan cara stres, dengan cara tenang, dengan cara gembira, dengan cara marah-marah, itu pilihan. ya, ya, Tapi secara spontan, pada umumnya, respon utama yang muncul adalah stres. Jadi stres itu sifatnya situasional, Prof. ya, Nah, dan sangat spesifik. Stres karena uangnya habis. Stres karena harus bayar uang anak, sekolah anak. Stres harus mengumpulkan pekerjaan. Nah, sementara kalau depresi itu berbeda lagi sebenarnya. Depresi itu secara gejala itu lebih apa ya? Lebih kompleks sebenarnya ya. Lebih kompleks karena kalau depresi itu bukan respon terhadap sebuah peristiwa, ya, tapi dia bisa disebabkan oleh banyak faktor ya, genetik bisa. Jadi memang ada unsur turunan ya, turunan depresi itu ada. ya, Kemudian ada faktor apa? Chemistry di otak kita. Ya, ada gangguan chemistry di otak kita sehingga menimbulkan kekacauan sistemik atau apalah namanya gitu dalam otak kita sehingga menimbulkan depresi. Gejalanya pun juga uh, ada mirip-mirip stres tapi lebih berat. Ya, biasanya disertai dengan perasaan hampa, perasaan kosong, apatis, udah nggak bisa mikir, susah tidur dan lain sebagainya. oke, Lebih kompleks gejalanya. Nah, dua-duanya ini dalam pengalaman saya bisa diatasi dengan tapping. Ya, memang kalau stres itu sifatnya situasional, jadi mungkin lebih cepat dan lebih mudah untuk ya, ditangani. ya, Mas. Dan ini, Mas, stres itu dalam kajian apa ya achievement itu ditentukan ketika stresnya itu adalah apa moderat, ya. Hubungan stres dan prestasi itu seperti parabola, memang bukan seperti itu, memang hubungannya
bukan garis lurus, tapi parabola. Parabolanya itu bentuknya U terbalik. Jadi ketika di titik U paling tinggi itulah stres yang moderat. Tapi di Hmm. ekor kanan itu stres yang amat stres. Nah, ekor kanan ya, 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 ya. amat stres. Itu pasti nggak berprestasi karena respon tubuh akan sering kencing, diare. Tetapi kalau stresnya tidak ada, Mas, yang di parabola yang U terbalik ke ekor kiri, kalau dihubungkan dengan apa sumbu Y sebagai prestasi, sumbu X adalah stres, dia juga rendah sekali prestasinya. Karena apa? Orang yang nggak stres itu alias pahpoh sebetulnya. Nggak tahu apa yang harus distreskan. Ya, 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 Nggak ya. tahu. Ya, Sehingga ini ya, EFT panjenengan itu sepakat. adalah untuk menghilangkan stres yang paling kanan sana itu. Yang Betul. paling Ya, stres. Atau bahkan betul. yang paling tidak stres juga bisa mungkin dibangkitkan. Jadi Gimana? begini, Prof. Setuju, Prof. Jadi begini, memang dalam kelas training yang saya selenggarakan, teknik ini memang bisa dalam tanda petik yang membuang emosi-emosi negatif, antara lain stres, Oke. cemas, gelisah, panik, takut, dan sebagainya. Tapi teknik ini tidak bisa menghilangkan respon ini. Ya, Karena respon ini ya, seperti stres, cemas, dan lain sebagainya, itu sunatullah kan, Prof. ya, Tidak bisa kita hilangkan. Jadi, dan Tuhan itu punya maksud. ya Kenapa betul. dimunculkan ini? Ya, Bayangkan, Prof, kalau orang nggak punya stres, nggak punya cemas, misal kayak saya, ya, besok saya ada pekerjaan editing yang harus ya, saya selesaikan. Terus saya nggak stres, saya nggak cemas. Lah nyambut gaya saya enak EDW, Prof. ya betul. Kerjaan nggak selesai. Ya. Akhirnya apa? Nggak dibayar atau mungkin dipecat. Hmm. Tapi dengan adanya stres dan cemas tadi, Ya, itu merupakan apa? Istilahnya ya, pemicu, ya, pemicu ya, untuk anu lah. yang merangsang agar kita mau berpikir, cari Ya, solusi dan lain sebagainya. Jadi ada gunanya. ya, Hanya untuk, ya, saja untuk, yang kenapa ya, harus kita terapi? ya, Pertama, hmm, supaya tidak berlebihan. ya, itu Itu bagus. satu. Yang kedua, tidak berkelanjutan. Hmm, Dan yang ketiga, memunculkan energi positif hmm, dan vibrasi positif, positif feeling dan pikiran positif. Karena ya, ketika orang dalam tekanan stres, tekanan cemas, itu nggak bisa mikir pasti. hmm, Itu baru di tataran psikologis ya. ya, Nah, di tataran fisik, diare, ya ya, toh, hmm, asam lambung, migrain, ya, sini kenceng nih, Prof. Ya. Ini saya nemuin, wes, mungkin 90% yang ikut training saya itu, gejala utamanya itu sini tegang, Prof. ya, Tapi kalau ditanya kamu mikir apa? Saya nggak mikir apa-apa. Ah, ya, itu banyak yang denial seperti itu banyak. denial, pasti. Padahal apa? Otot tegang Hmm, ini tuh respon tubuh terhadap stres kok gimana? Kok ya, bisa-bisanya nggak mikir apa-apa? ya, Orang tuh cenderung denial atau memang nggak ngerti gitu loh. Jadi tidak sadar kalau dia tuh memikirkan sesuatu. Nah, maka dari itu tapping itu bisa digunakan untuk menjadi tools ya, mengatasi itu. ya, Sehingga kita bisa memilih hmm, ketika kita ada masalah, respon apa yang mau kita pakai. Kalau kita tanpa tapping ya respon otomatis yang stres. hmm, Itu otomatis. Siapapun termasuk saya, Prof. hmm, Ya, meskipun sekarang saya sudah bisa dikatakan expert ya di bidang ini. Tidak berarti saya imun dari masalah ini. Oh, tidak. Saya tetap ketika cemas, radang tenggorokan saya pancingan, kumat, ya, kencing juga. Nah, saya pernah kejadian, Prof. Beser malam hari itu bisa 5-6 kali dalam satu malam. 1 jam sekali saya kencing. Padahal nggak minum. Ya, setelah saya baca-baca, memang itu salah satu manifestasi dari stres. stres, Ya, dulu sempat kepikiran, jangan-jangan ini prostat lah, inilah, itulah. Oh, ternyata tidak. Dan ya, kondisi normal ya, biasa-biasa. Bahkan ketika mau tidur minum pun, ya tidak sebanyak itu kok kencingnya. Paling banyak 2 kali. Paling banyak itu. ya, Tapi dalam kondisi yang ada persoalan yang sangat menekan, ternyata tubuh saya merespon dengan apa? Beser. ya, Itu baru salah satu. Dan hmm, kalau itu berkelanjutan terus-menerus, berpotensi menjadi depresi. Karena ya, depresi bisa disebabkan oleh faktor stres yang menumpuk dan dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan depresi. Nah, itu lebih lebih kompleks lagi nanti ya. Lalu, treatmentnya maupun pengobatannya. lalu solusinya gimana? Ya, solusinya adalah seperti yang saya sampaikan minggu lalu ya. Jadi, apapun emosi negatif yang muncul ya di tapping. Hmm, Ya, jadi tapping ini sebenarnya kan sebuah cara supaya tubuh kita itu merespon dengan cara yang berbeda.
Ya, saya nggak mengatakan setelah tapping masalahnya beres. Tapi Ya. setelah tapping kita bisa menghilangkan gejala-gejala akibat stres tadi atau akibat emosi-emosi negatif tadi. Ketika gejalanya hilang, pikiran menjadi lebih tenang. Ketika pikiran menjadi lebih tenang, lebih mudah mencari solusi. Itu di level psikologis. Di level energi beda lagi, Prof. Oh iya. Di level energi ketika seorang lebih tenang, vibrasinya lebih positif. Nah, Oke. vibrasi positif yang kemudian menarik energi yang lain, energi positif yang lain. Bentuknya apa? Solusi. Oh, Tiba-tiba, ya energi lain misal dari mana, Mas? Menyala, Mas? dari alam semesta. Dari alam Oke. semesta, Prof. Ini ada sebuah channel YouTube ya yang mengundang saya dengan penonton yang cukup tinggi. Itu di komen-komennya mengalami seperti itu, Prof. Misalkan ya, ada orang yang sudah saya baca 2-3 malam yang lalu nih. Dia itu lama nggak dapat, suaminya lama jobless. Dia melakukan tapping yang saya sarankan itu, tapping stresnya, tapping cemasnya. Selesai tapping, Prof, ada telepon masuk nawarin job. Dan itu tidak 1-2, Prof, ya, kayak gitu. Kalau cuma satu di antara 100 itu mungkin kebetulan ya. Iya. Tapi kalau terjadinya lebih dari itu, saya optimis bahwa ternyata dampak ketenangan itu meningkatkan vibrasi positif, meningkatkan luck faktor. Ya, luck faktor apa sih? Faktor keberuntungan. Kalau dalam bahasa sehari-harinya hoki, ya, dalam bahasa Chinese hoki ya, hokinya meningkat. Sehingga apa? Masalah-masalah yang muncul itu bisa teratasi. Ya, secara psikologis orang lebih pikiran lebih tenang, tentu lebih mudah berpikir sehingga bisa mampu mengatasi masalah. Tapi secara energi, ya itu tadi saya sebut. Jadi dengan meningkatnya energi positif kita, ya kita menarik energi yang positif yang lain untuk datang. Dalam bentuk apa? Entah itu solusi, entah itu informasi, ya, entah itu bantuan dan lain sebagainya. Dan itu sering istilah kita gini, tiba-tiba muncul pertolongan yang tak disangka-sangka. Nah itu seperti itu, Prof. Jadi gunanya tapping ya, pertama adalah mereduksi efek stres dan Ya. depresi tadi ya, gejala-gejalanya. Dan kalau diintensifkan mengatasi atau membereskan akar masalahnya dengan tapping pun, itu berpotensi meningkatkan vibrasi kita. Ya, Ya. efeknya apa ya? Kesembuhan dan hal-hal yang lain tadi itu. Begitu, Ya. Prof. Apalagi kalau alam semesta mensupport. Alam semesta itu kan ya bisa fisik, bisa dalam arti orang, sahabat, Ya, kemudian dengan vibrasi positif itu sahabat datang, paling yes. tidak say hello, itu kan Ya, juga merupakan betul, betul. support terhadap Ya, hilangnya stres tuh, Mas. ya. Apakah, Mas, bisa nggak ini kita bicara tapping, jangan-jangan pemirsa yang baru ikut kita hari ini perlu dijelaskan, Mas, sekali lagi, tapping itu Oke, apa? baik, Prof. Jadi sebelum masuk ke sana, saya singgung sedikit tentang alam semesta tadi ya, Prof, ya. Ya, Jadi ini pendapat saya ya, pendapat saya. Jadi kita mengenal alam semesta itu kan memang bumi, langit, dan seisinya ya. ya, ya, Nah, termasuk tumbuhan, hewan, sungai, gunung itu kan bagian dari alam semesta kita. Kosmik ya. ya, alam kosmik. Nah, itu kalau menurut saya itu kosmos besarnya. Hmm. Ya. Tapi sebenarnya ada kosmos kecilnya. Apa? Kita. Kita ini sebenarnya merupakan alam semesta kecil, Bos. Ya, oke. Prof. Ya. Jadi, dan dalam pemahaman saya dan pengamatan saya, alam-alam semesta itu memberikan sesuatu kepada kita sesuai vibrasi kita. Hmm. Bukan sesuai keinginan kita, bukan sesuai permintaan kita. Jadi, alam semesta itu jujur kepada diri kita. Ketika seseorang hidupnya banyak dikasih masalah, pasti ada yang salah dengan vibrasinya dia. Jadi yang menentukan seseorang itu akan dikasih apa ya oleh alam semesta, itu adalah dia sendiri. Karena yang menentukan itu semesta kecilnya ini yang mengattract, Prof. Ya, Orang boleh apa istilahnya sudah merasa positive thinking, merasa melakukan banyak doa dan sebagainya. Tapi vibrasinya negatif, Prof. hmm. Yang terjadi apa? Ya dia menjadi magnet energi negatif. Semesta kecilnya itu menarik energi negatif. Apa bentuknya? Ya masalah, ya kesulitan, persoalan dan lain kesehatan dan lain sebagainya.
penyakit dan sebagainya, itu direspon oleh alam semesta. Dan alam semesta yang direspon adalah alam bawah sadarnya, Prof. Bukan saya sukses, saya kaya, begitu. Itu kan alam sadar yang ngomong gitu ya. Oke, ya. Tapi kalau di bawah sadarnya itu disabotase oleh bawah sadarnya, ucapan dia itu tidak akan berguna, nggak akan sampai ke alam semesta. Sinyalnya nggak nyampe, Prof. Oke. Yang ditangkap alam semesta itu justru bawah sadar kita. Ketika seseorang terlalu sering mengalami kesulitan keuangan, ya, kemudian dia mengatakan saya sukses, saya kaya raya, ya, dengan berbagai macam cara, bahkan dengan doa pun dia lakukan itu. Itu dibantah oleh bawah sadarnya, disabotase oleh bawah sadar. Dan alam bawah sadar kan gampangnya gini, bayangan saya, imajinasi saya, siapa lu? Ya, kok kamu mengklaim dirimu kaya? Kamu ini maaf, kamu nggak punya pekerjaan, nggak punya pendapatan, kok mengklaim dirimu kaya? Disabotase oleh bawah sadarnya sendiri. Nah, bawah sadar ini directed ke alam semesta tadi, Prof. Ya, ya ini kita bicara alam semesta itu bukan berarti kita menafikan faktor Tuhan ya, tapi alam semesta itu kan mekanismenya saja. Iya. Ini semua kan memang di bawah kekuasaan yang maha kuasa. Tapi kan tentu sebagai sebuah prosedur, bayangannya seperti itu. Jadi bukan berarti saya ateis ya, mengesampingkan faktor Tuhan, bukan. Tapi justru alam semesta ini kan merupakan perpanjangan tangan Tuhan. Iya. Saya ketemu Prof ini juga merupakan perpanjangan tangan Tuhan. Alam semesta yang mempertemukan kita, Iya. mempertemukan yang lain dan lain sebagainya. Nah tadi Prof mengatakan bahwa dengan kita membersihkan emosi-emosi negatif ini, kan tadi saya sampaikan juga energi positif kita meningkat. Alam semesta menangkap itu dan dia menggerakkan segala sesuatu yang sesuai dengan vibrasi kita. Tiba-tiba ada teman nelpon, ngasih pekerjaan, ngasih proyek. Atau ada tiba-tiba orang bayar utang, gitu. Yang sudah lama tidak ini, itu banyak terjadi, Prof. Saya temuin seperti itu. Menerima royalti dari buku. Iya, antara lain seperti itu. Iya, Ya, saya barusan. ya, begitu. Nah, kembali ke tadi ya pertanyaan tentang tapping. Jadi mungkin saya terangkan sekali lagi pada teman-teman yang baru nonton ini. Jadi tapping itu adalah sebuah teknik ya yang ditemukan di Amerika oleh seorang ahli teknik, malahnya bukan seorang insinyur, itu bernama Gary Craig, yang disebut dengan teknik EFT atau Emotional Freedom Technique. Nah, teknik ini merupakan gabungan dari energi healing dan psikoterapi ya. Energi healingnya itu menggunakan basis akupunktur ya. Jadi titik-titik akupunktur di tubuh kita dan dipadukan dengan afirmasi psikologis, di mana dua hal itu bekerja, berkolaborasi, membereskan energi tubuh kita, mengatasi masalah-masalah dalam hidup kita. Masalah apa saja? Masalah fisik ya, keluhan-keluhan penyakit. Kemudian masalah emosi, stres, cemas, apalagi panik, overthinking, kemudian depresi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mengatasi masalah hidup kita. Apa contohnya? Masalah dengan keluarga, dengan pasangan, dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan keuangan, dan lain sebagainya. Cara bekerja bagaimana? Cara bekerja adalah membereskan energi tubuh kita, ya, sehingga energi kita selaras, seimbang, dan berdampak positif terhadap hidup kita. Nah, tekniknya itu mudah sekali ya. Nanti mungkin di belakang kita akan praktekkan untuk teman-teman yang baru mengenal tadi ini. Nanti di belakang kita akan praktekkan untuk kita coba tapping masalah stres sesuai tema kita pagi ini, Prof. Ya, oke. Saya kira ini sudah merupakan, mau dipraktekkan lagi sekarang atau next episode, Mas? Langsung malam hari ini dong, Prof. Hari ini kita Oke, kan temanya kan tentang ya. stres dan Saya depresi. juga Nah, akan mengikuti. ya nanti Lanjut gimana, Mas? mungkin ada pertanyaan lagi, Prof? Udah, Nah, sudah. oke. Jadi begini, perlu saya sampaikan. Jadi teknik ini kan memang bisa mengatasi berbagai macam keluhan ya. Saya sedikit pengalaman saya dulu waktu pertama kali kenal teknik ini kan karena saya mengalami sakit kepala yang bertahun-tahun ya. Saya minum obat sakit kepala merek tertentu itu bisa 5 kali sehari. Dan dokter saya sudah datangin 10 dokter. 3 dokter umum, selebihnya spesialis. Mulai dari spesialis penyakit dalam, syaraf, apalagi ya, mata, THT, tulang, psikolog, psikiater sudah saya datangin.
dan hasilnya ya sembuh temporary ya, habis minum obat sembuh, tapi setelah itu kumat lagi. Nah, kemudian saya ketemu teknik ini, dan alhamdulillah hampir semua persoalan saya teratasi. Ya, teratasi itu artinya macam-macam ya, Prof ya. Ya. Tidak berarti sekarang minta besok dikasih gitu ya, tidak begitu. Tapi prosesnya itu kok ya, dilalahnya itu kok ya ada aja gitu jalan-jalan yang membuat persoalan itu menjadi selesai, termasuk masalah-masalah kesehatan. Nah, semenjak kenal teknik ini, saya sudah hampir tidak pernah minum obat. Bukan berarti saya anti obat, bukan berarti saya anti dokter, tidak. Bagaimanapun kalau orang sakit, tindakan yang paling logis adalah Obat. ke dokter minum obat. Nah, tapi setelah kenal teknik ini, saya mencoba ya mengatasi dulu masalah emosi saya terkait masalah sehari-hari atau yang sedang saya hadapi. Karena ternyata 85% penyakit datang dari pikiran dan emosi negatif. Ya. Sehingga sebelum saya terpaksa harus minum obat atau ke dokter, saya akan melakukan pengobatan pada diri saya sendiri dulu. Pengobatan diri saya sendiri dengan menggunakan teknik ini. Kecuali sampai hari ketiga, keempat, kelima nggak ada perubahan, apa boleh buat saya minum obat. Jadi di rumah tetap ada stok obat, Dok. Iya. Tetap ada. Jadi saya tidak Ya, sama. mengesampingkan, itu tetap harus ada gitu ya. Sampai expire. Ya benar, sama. Numpuk gitu, wah oke banget tuh kemudian gitu ya, gitu. Jadi gitu. Ya, jadi sekarang kita akan praktek bersama-sama untuk teman-teman yang sedang merasa stres ya. Stres itu gejalanya apa sih? Macam-macam. Ya. Cemas, ya, gelisah. Dan jangan salah ya, stres ini bisa memicu hormon kortisol. Ya, Memang iya. Ya, hormon kortisol itu kan hormon penyakit, itu hormon yang muncul karena stres atau akibat stres. Itu hormon kortisol muncul, dan itu merupakan apa ya, biang kerok ya, banyak penyakit yang sampai akhirnya penyakit degeneratif, Prof. Ya. Jadi kalau ada orang cancer, orang jantung, orang stroke, sebenarnya itu menurut saya ya, sekali lagi ya, itu faktor utamanya bukan karena makanan, bukan karena rokok, bukan karena apa yang lain, tapi menurut saya dari yang saya yakini ya, itu faktor emosi. Jadi bahkan seorang penulis dari mana Amerika kalau nggak salah, namanya Louis Hay, dia menulis buku You Can Hear Your Life. Dia meneliti dengan mewawancara pasien-pasien di rumah sakit dan menemukan fakta bahwa penyakit A sampai Z, ya literally ya, A, B, C, D, E sampai Z itu ada latar belakang emosi. Misalkan nih, jantung, anger, gitu, cancer, sadness, atau apa namanya, dendam dan lain sebagainya. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah konten di TikTok atau Instagram, saya lupa. Dr. Zaidul Akbar, ya, beliau ini terkenal dokter yang banyak memberikan tausiah, pengajian. Tapi materinya itu kesehatan tubuh dengan menggunakan herbal. Oke, Jadi dia ya herbal. Jadi kalau orang sakit ini, kamu bikin aja kayu manis sama cengkeh, gabungin, nah itu diminum terus, nah gitu. Jadi itu sangat praktis, aplikatif. Dan beliau mengatakan dia menemukan kasus seorang wanita itu kanker payudara berulang kali. Udah dioperasi, muncul lagi, operasi, muncul lagi. Ternyata apa? Wanita itu punya dendam sama ibunya. Seperti itu. Dan saya juga pernah ngalami satu kali, Prof. Jadi salah seorang murid saya, peserta training saya, itu kanker limfoma, kalau dari getah bening. Pada waktu ikut training saya, dia itu nggak banyak ngomong. Malah nggak ngomong sama sekali. Saya tadinya orang kok diem aja gitu ya. Saya cuma kalau ngomong ngetik di message Zoom itu. Sebulan kemudian ya, kebetulan saya ingat betul karena waktu itu bulan puasa ya. Jadi dia ikut, saya buka kelas waktu itu pas awal hari kedua bulan puasa. Pada saat Idul Fitri ya, salah seorang teman saya yang daftarin dia itu datang ke rumah, Prof. Silaturahmi, datang ke rumah saya. Cerita bahwa si pasien kanker itu sudah bisa ngomong secara normal. Oke. Ya.
Oh, ternyata dia nggak ngomong tuh karena sakit. Jadi saya nggak ngerti tuh, Prof. Hmm. Orang kok meneng wae gitu loh. Itu kan aneh itu. Ternyata karena dia nggak bisa ngomong. Ngomong tuh sakit, jadi menahan diri untuk ngomong. Nah, di bulan yang kedua atau ketiga saya lupa, saya japri si murid saya ini. Saya tanya bagaimana perkembangannya. Perkembangannya sangat signifikan. Dia sudah tidak diberikan lagi obat kemo. Ya, kemudian yang menarik buat dia adalah proses itu cepat sekali. Apa namanya, proses penyembuhan itu cepat sekali. Dia tetap menggunakan medis juga gitu ya. Dan yang dia sangat syukuri adalah apa namanya, sudah bisa makan secara normal. Karena tadinya Prof, dia itu kalau makan di blender. Jadi kalau bayangkan kalau kita makan rawon gitu ya, atau tongseng di blender kayak apa rasanya gitu. Jadi alhamdulillah seperti itu. Jadi kemudian saya tanya, Mas, yang sampean tapping itu apa, Mas? Selain gejala-gejala fisik yang dia tapping adalah banyak unsur dendam. Jadi Oh. dia ini ternyata pebisnis, banyak ditipu rekan-rekan bisnisnya, sehingga bangkrut. Hmm. Nah, akhirnya apa? Ya, dia banyak tapping emosi negatif dalam bentuk dendam tadi. Nah, ini saya kaitkan tadi dengan pernyataannya si Louis Hay ya, seperti itu. Nah, tapping ini, Prof, menariknya, ini penelitian juga, penelitian yang dilakukan oleh dosen Church PhD di YouTube-nya ada. Ya. Nanti Prof, saya kirim videonya ya untuk sekedar untuk Ya. knowledge saja. Oke. Dia menyatakan bahwa teknik ini kan mengetuk-ngetuk titik-titik meridian tubuh kita ya di sebagian tubuh kita. Nah, pada saat kita mengetuk-ngetuk titik-titik meridian ini, Prof, ternyata sudah mengurangi hormon kortisol sebanyak 20%. Jadi sangat sangat apa ya, sangat bermanfaat. Meskipun kita hanya sekedar ketak-ketuk aja, ternyata sudah ada gunanya. Ya. Nah, kemudian untuk itu saya akan mengajak teman-teman semuanya kita untuk praktek hari ini ya. Ya, oke. Nah, yang akan kita tapping sekarang adalah stres. Stres ya. Ya, stres. Nah, rasanya bagaimana stres itu? Semua orang saya rasa tahu lah ya. Dadanya cemas, terasa nafas pendek-pendek, gelisah, pikiran penuh, penat, terus gampang marah ya. Apa gampang kepicu gitu loh, Prof. Dikit-dikit orang nanya apa, jawabannya nyolot. Ya, anak cuman ngomong apa dikit dimarahin. Nah, itu sebenarnya merupakan indikator bahwa kita sedang stres itu ya, seperti itu. Nah, sekarang tekniknya adalah identifikasi dulu. Stres yang sedang Anda rasakan ini, apa sebabnya? Anda harus jujur pada diri Anda sendiri. Ya, untuk teman-teman di rumah Ya. ya yang sedang nonton ini, Anda nggak boleh sok apa? Sok cool, ya, sok pasrah, Nggak sok apa-apa. sabar. Oh, surah popo, nanti Gusti Allah yang nggak bisa kayak gitu tuh. Nah, kadang-kadang orang tuh melarikan diri atau berlindung di balik itu semua, Prof. Justifikasi. Yang menjadi masalah adalah bawah sadar kita ini. Orang boleh mengatakan saya nggak apa-apa, pasti ada jalan. Ini hanya alam sadar ini hanya menghibur diri saja, Bro. Mengelabui bahkan sebenarnya. Nah, untuk itu harus dipahami. Apa masalah yang sedang teman-teman rasakan sekarang itu apa? Stres mikir apa? Ya, misalkan stres mikir anak, biaya sekolah anak. Stres mikir kondisi keuangan. Stres masalah tumpukan pekerjaan. Stres karena anak sakit. Stres karena apalagi ya, mobil mogok dan lain sebagainya. Hal sehari-hari apa yang sekiranya sedang Anda hadapi dan itu membuat Anda stres, ya. Kalau sudah, Anda sudah mulai bisa tapping bersama saya. Idealnya sebelum tapping Anda minum, ya, minum air putih kayak teh kayak terserah apa saja, kopi ya, yang penting ada asupan air. Tapi karena puasa tidak pun juga tidak apa-apa. Tapi dalam kondisi normal sebaiknya dimulai dengan minum, ya seperti itu. Kalau sudah Oke. Anda sudah menemukan masalah Anda masing-masing, sekarang ikuti gerakannya. Jadi gini, teknik ini nanti akan diawali dengan mengetuk-ngetuk tangan dan kemudian beberapa titik di kepala, di wajah, dan di tubuh kita. Dengan mengucapkan beberapa kalimat. Kalimatnya ini generik ya, jadi rumusnya sudah ada,
Anda semua tinggal copy paste saja. Ya, yang membedakan nanti hanya masalah pada keluhan. Jadi kalimatnya begini, kalimatnya ada 2 kalimat. Kalimat pertama itu adalah kalimat masalahnya atau masalah atau keluhannya dengan kalimat begini, walaupun Walaupun saya stres, saya stres, mikir apa? Nah, kira sangat diisi. lalu dikemukakan. Nah, walaupun saya stres mikir anak sakit, misal gitu ya. Hmm. Walaupun saya stres karena kondisi keuangan, gitu ya. Kalimat pertama. Kalimat kedua ditutup dengan kalimat penerimaan. Tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ya, jadi walaupun saya stres, mikir kondisi keuangan, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kalimat itu kita ucapkan di tangan sini 3 kali, di kepala 3 kali. Dan selebihnya nanti cukup kalimat yang kedua, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Boleh kalau mau nyatet dulu, boleh ya, saya beri waktu. Walaupun saya stres, mikir masalah keuangan atau masalah pekerjaan, pertama. Kalimat kedua, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Oke ya, kita mulai dengan mengetuk-ngetuk karate chop. Karate chop itu adalah bagian telapak tangan kita, bagian samping, di bawah kelingking. Kanan boleh, kiri boleh. Belum ini, saya minta teman-teman cek dulu. Stresnya di level berapa? Kalau kita bicara 0 sampai 10, ya, di level berapa ini? Ya, anunya, apa namanya, kadar stres yang Anda rasakan. Ini menjadi tolak ukur hasilnya nanti bagaimana, ya. Oke, kita mulai, ya. Dengan ketuk-ketuk karate chop kita dengan 2 jari, 3 jari, boleh 4 jari juga boleh, terserah. Sambil mengucapkan, walaupun saya stres, mikir kondisi keuangan, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ucapkan 3 kali. Walaupun saya stres, memikirkan kondisi keuangan, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Walaupun saya stres, memikirkan kondisi keuangan, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ya, cukup 3 kali. Sekarang pindah ke kepala. Ya, walaupun saya stres, memikirkan kondisi keuangan, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Pindah ke ujung alis dengan 2 tangan seperti ini, di atas mata ya, di ujung alis seperti ini, ketuk-ketuk. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut, sedang-sedang aja. Sambil mengucapkan kalimat yang kedua. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Dengan tetap fokus ya, fokus konsentrasi. Ya, cukup sekali saja. Pindah ke pelipis, samping mata, samping alis ya. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Pindah ke bawah mata, tulang pipi. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ke bawah hidung, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ke bawah bibir, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ke tulang selangka, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ke bawah ketiak, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Satunya, bawah ketiak, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ke bawah, bawah payudara. Saya menerima. Nah, kalau perempuan itu pas di tali BH ya, antara payudara dengan tulang iga. Ya. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kalau sudah pencet pergelangan tangan seperti ini, tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan. Tadi pernafasan terserah, Anda mau pakai yang teknik mana. Tangan satunya, tarik nafas lagi. Keluarkan. Cukup? Sekarang kembali lagi ke bawah payudara. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Naik ke ketiak. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Tangan satunya, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Tulang selangka, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah bibir, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah hidung, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah mata, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Pelipis, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kembali ke ujung alis lagi, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Terakhir ke kepala lagi, ketuk-ketuk, nggak usah ngomong apa-apa. Tarik nafas dalam-dalam 3 kali.
Sekali lagi. Keluarkan. Sekali lagi. Ya, semudah itu. Nah, sekarang coba Anda rasakan, teman-teman di rumah, ada di level berapa? Ya. Apakah naik atau turun? Loh, kok bisa naik? Bisa. Jadi ketika ada persoalan di tapping kok hasilnya kok malah naik, artinya itu ada persoalan-persoalan tersembunyi. Nah, itu yang harus dibereskan. Itu berlaku juga ketika orang sakit kepala. Orang sakit kepala di tapping harusnya sembuh, kok malah tambah sakit. Dan Nah, tidak mengakui ya, tidak mengakui. bisa jadi seperti itu. Seperti itu. Nah, maka dari itu harus ada tindakan-tindakan lanjutan. Nah, kalau Anda tadi misalnya di level 7 atau 6 dan sekarang udah turun, itu berarti ada progres yang signifikan. Nah, atau bahkan hilang. Tiba-tiba ringan aja dadanya tuh, enteng gitu ya. Itu bisa terjadi dalam hitungan menit. Tidak perlu waktu berjam-jam. Dalam hitungan menit itu bisa dirasakan. Tapi kalau tidak, berarti ada sesuatu yang mungkin sedang Anda hadapi, tapi Anda tidak menyebut. Misal gini, Anda nyebutnya stres karena masalah keuangan. Padahal masalah Anda terbesar adalah stres karena anak sakit. Nah, jadi Anda harus memang betul-betul menggali ya aspek-aspek emosi apa yang yang sedang Anda hadapi. Ya, Mas, kalau ya bisa nggak dua masalah disebut bareng? Masalah keuangan dan anak. sebaiknya satu-satu, Prof. Oh, satu-satu. Ya. Kecuali memang ada kaitannya. Hmm. Ya, misalkan itu stres karena masalah keuangan. Hmm. Stres dan cemas jangan digabung ya. Oke. Ya, stres masalah keuangan. Nanti stres masalah anak sakit. Diulang lagi stres masalah pekerjaan numpuk. Nah, itu harus sebaiknya satu persatu. Oke. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena saya dalam pemahaman saya, otak manusia itu seperti komputer, Prof. Kayak kita di komputer itu kalau kita manggil file, itu kan nggak boleh keroyokan. Harus spesifik ya. Semakin spesifik, googling lah gimana sih kalau kita cari di googling itu kan nggak bisa hanya stres gitu aja. Ya. Pasti stres karena ini. Jadi supaya mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus sespesifik mungkin itunya. Yang afirmasinya seperti itu. Ya. Oke lah. Ini Baik. mudah sekali, Prof. Jadi Ya. sekarang saya juga menyelenggarakan online itu saya buat sesimpel mungkin ya, bagaimana orang bisa mendapatkan akses untuk belajar ini semakin saya permudah. Jadi ada untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak bisa masuk ke website saya www.terapitapping.id, tappingnya double P, www.terapitapping.id. Anda bisa mendapatkan trainingnya, Prof. Itu teman-teman bisa nanti ada menggunakan Mayar ya, platform aplikasi Mayar, ada link ID ya. Kemudian juga kemarin sudah saya masukkan ke Tokopedia dan Shopee juga. Jadi orang bisa mendapatkan e-book atau video training saya melalui platform-platform itu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan yang memang kepengen belajar privat. Ini banyak yang privat karena biasanya masalahnya berat. Ya. Tadi malam kemarin sore ada yang menanyakan karena punya anak anxiety disorder, kemudian depresi, dan OCD, Prof. Oke. Nah, ini dia sedang minta waktu saya untuk memberikan training privat. Jadi biasanya kalau privat itu orang-orang yang memang punya persoalan yang serius ya. Serius ya. Tidak merasa cukup hanya dengan melihat video atau baca buku. Buku juga ada di Tokopedia. Ya. Begitu, Prof, ceritanya, Prof. Oke, terima kasih, Mas, dan ketemu lagi minggu yang akan datang. Semoga kita sehat walafiat di 10 hari terakhir bulan puasa. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, teman-teman.